Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini bisa dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafah, sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam yang kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul Solusi Dua Negara, Haram dan Khianat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia kembali dikejutkan oleh pernyataan Presiden Indonesia. Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, dalam sidang umum ke-80 PBB di New York. Dalam pidatonya, beliau berbicara soal krisis kemanusiaan di Gaza, mengancam kekerasan terhadap warga sipil, namun tidak secara tegas menyebut genosid yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bahkan ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengakui eksistensi negara Israel setelah pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Sebuah pernyataan yang menuai pujian dari pihak Israel. Namun sekaligus menimbulkan tanda tanya besar di hati umat Islam. Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang pidato ini? Apakah solusi dua negara atau two state solution benar-benar jalan damai atau justru bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina? Dan bagaimana Islam memandang solusi terhadap penjajahan yang telah berlangsung puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun ini? Nah, untuk membedahnya lebih dalam lagi, Alhamdulillah kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Bu Yuana. Assalamualaikum Bu Yuana. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Bung Allah. Sehat Falah, ya? Masya Allah. Sehat Bung. harus ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Harus ya. Harus sehat. Siap. Ya, Maka itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Yuana untuk membedah lebih lanjut tentang kafah. Tafadhol. ya, terima kasih Bung Falah. Selalu di Muhammadiyah Robi Ilma Warsuk Fahm Robi Sodari wa Yasirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, kali ini kita hadir dalam bedah kafah dengan judul Solusi Dua Negara, Haram dan Khianat. Seperti biasa, pokok bahasanya ada 4 poin. Yang pertama, pidato Prabowo di PBB, kemudian solusi dua negara pengakuan terhadap Israel, kemudian solusi dua negara proyek penjajah, dan poin terakhir adalah kewajiban membebaskan Palestina secara total. Pidato Prabowo di PBB memang Presiden kita ini, Presiden Prabowo, mengecam kekerasan di sidang umum PBB yang ke-80 di New York ya, 23 September kemarin. Beliau, Presiden Prabowo, berpidato soal krisis yang terjadi di Gaza, mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa, namun beliau tidak secara eksplisit mengecam aksi genosida oleh Zionis Yahudi terhadap warga Gaza. Nah, ini mengejutkan. Kenapa? Karena dalam pidatonya juga menyebut kesiapan Indonesia mengakui ekstensi Israel jika Israel mau mengakui Palestina. Ini Indonesia juga menyatakan Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina. Indonesia akan segera mengakui negara Israel. Ini kan ironis begitu. Presiden Prabowo juga mengatakan, saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanan Israel. Aneh kan? Israel itu kan penjajah. Nah, pidato Presiden ke-8 di markas PBB itu memang menuai banyak pujian ya, termasuk dari pemerintah Zionis Yahudi sendiri, Netanyahu. Ya,
yang dianggap pidato ini merupakan sinyal positif dari negara Muslim terbesar. Dan ini memang Indonesia ini kan negara Muslim terbesar di dunia. Padahal solusi dua negara itu merupakan pengakuan pada Israel. Ada tiga koreksi untuk pidato Presiden Prabowo di markas PBB itu. Ya, pertama, keberadaan negara Israel di tanah Palestina adalah ilegal. Dia penjajah, ya, perampas tanah dan rumah warga Palestina sejak di Nakba 1948, tahun 1948. Rakyat Palestina kini hanya menguasai kurang dari 22% tanah mereka, sementara sisanya 78% dikuasai Israel secara ilegal. Nah, seruan untuk menjamin aman Israel itu tidak adil, sebab mereka adalah agresor, pelaku pengusiran dan genosida. Ironisnya, Israel sendiri secara resmi menolak Palestina melalui resolusi Knesset dan Netanyahu. Jadi ceritanya kaum Yahudi memasuki wilayah Palestina itu setelah mendapatkan bantuan Inggris melalui deklarasi Balfour tahun 1917. Kemudian bertahap ya mereka melakukan perampasan, penggusuran, pengusiran, bahkan pembunuhan terhadap penduduk Palestina. Sampai di Nakba itu yang terjadi tahun 1948 itu penyerangan dan pengusiran besar-besaran terhadap penduduk Palestina. Karena itu memang pernyataan Presiden Prabowo ini sangat-sangat mengejutkan, bahkan bertentangan dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengakuan atas negara Israel melalui solusi dua negara itu mencederai rasa keadilan bagi rakyat Palestina itu sendiri. Ya, Israel sebagai penjajah mengusir, merampas, membunuh, ya, sekarang bahkan melakukan genosida, pemusnahan massal, itu itu uh, tidak secara langsung dengan solusi dua negara itu artinya dia diakui, apalagi secara kepemilikan wilayah. Ya, kepemilikan wilayah ini wilayahnya kaum muslimin di Palestina, ya, wilayah kaum muslimin di Palestina. Jadi keterlaluan sekali jika muncul seruan bahwa semua pihak harus menghormati, menghargai dan menjamin keamanan Yahudi, negara Yahudi, ya, keamanan Israel itu sangat-sangat keterlaluan. Yang ketiga, pemerintah ilegal Zionis Yahudi itu sendiri juga tegas menolak pengakuan eksistensi atau kemerdekaan negara Palestina itu jelas sekali. Ya, lewat statement Menteri Yahudi Benyamin, Perdana Menteri Yahudi ya, Benyamin Netanyahu itu sangat jelas. Jadi mana mungkin bisa menawarkan solusi dua negara kalau pihak perampok dan penjaganya tetap ngotot menguasai hasil rampokan mereka. Apalagi mereka didukung oleh negara adidaya Amerika Serikat. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, sebetulnya solusi dua negara ini proyek penjajahan, ya. Kita tahu gagasan dua negara ini bukan aspirasi masyarakat Palestina. Two state solution ini bukan gagasan penduduk Palestina. Rancangan ini dibuat oleh Inggris tahun 1936 melalui Komisi Peel. Tujuannya untuk keberlangsungan Israel di atas tanah rampasan sambil menyingkirkan hak penuh bangsa Palestina. Dan hal ini merupakan model yang menjadi presiden buruk ya bagi konflik global karena melegalkan praktek penjajahan di berbagai wilayah. Sehingga pada hakikatnya solusi dua negara ini ya proyek penjajahan strategi politik untuk menguatkan posisi Israel sekaligus melanggengkan penjajahan atas Palestina. Itu bukan solusi, itu palsu, solusi palsu. Negara penjajah tetap eksis di atas wilayah bangsa lain, jadinya begitu. Sementara penduduk asli kehilangan wilayahnya dipaksa hidup berdampingan dengan pihak perampok. Ini kan ironis begitu. Nah, Imani filah rahmatullahi alaikum, karena itulah kita sebagai muslim wajib membebaskan
seluruh Palestina ya secara utuh, seutuh-utuhnya. Solusi dua negara itu ada solusi pengkhianatan. Ya, haram bagi kaum muslimin mengadopsi solusi itu. Ya, pengkhianatan terhadap nasib dan perjuangan penduduk Palestina. Usulan solusi dua negara itu sama sekali bukan keinginan penduduk Palestina kan, juga bukan solusi yang dihendaki oleh Islam. Itu justru datang dari kaum penjajah. Itu solusi itu menjadi legitimasi penjajahan Zionis Israel. Secara hukum, ya dalam Islam, solusi dua negara jelas bertentangan dengan nas-nas syariah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang mengusir dan memerangi mereka. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Terus ada ayat 194-nya, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Siapa saja yang menyerang kalian, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Itu ayat 194 dari Quran surah Al-Baqarah. Nah, berdasarkan ayat di atas, jihad fisabilillah itu fardu ain saat negeri kaum muslim ya seperti Gaza dan Palestina saat ini. Ketika negeri kaum muslimin ya seperti Gaza dan Palestina saat ini itu diserang atau dijajah. Para sahabat Nabi SAW telah berijma atas kewajiban kaum muslim secara bersama-sama untuk memerangi dan mengusir musuh-musuh mereka yang menyerang dan menjajah negeri mereka. Dan ini para ulama menegaskan bahwa kewajiban jihad jika negeri muslim diduduki itu bahkan meluas ke seluruh kaum muslim sedunia. Itu dukungan solusi dua negara justru mencampakkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sementara sebagian penguasa muslim malah berkompromi dengan penjajah kan. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang jalan keluar hakiki adalah dengan jihad fisabilillah di bawah kepemimpinan tunggal seorang khalifah ya dalam sistem Islam global, sistem khilafah. Wallahu alam biswab. Demikian Bung Falah, waktu dan tempat kami kembalikan ke Bung Falah. Terima kasih. Suaranya belum ada, Bung Falah. Sudah masuk, Abi. Ya, Terima kasih atas penyampaiannya, Abi. Eh, terima kasih ya penyampaiannya bedah kafah dari Bung Yuana. Terima kasih. Mungkin ada rangkuman sedikit dari saya. Baik pemirsa channel TV yang budiman, Alhamdulillah sebagaimana yang telah dibedah sedikit atau dibedah oleh Bung Yuana tadi, merang, saya merangkum sedikit dan menyimpulkan yang sudah disampaikan oleh Bung Yuana. Pidato Presiden Prabowo di sidang umum ke-80 PBB menuai kontroversi karena menyatakan kesiapan Indonesia mengakui Israel setelah negara itu mengakui kemerdekaan Palestina, serta menegaskan pentingnya menjamin keamanan Israel. Sikap ini dinilai keliru, mengabaikan fakta bahwa Israel adalah penjajah yang merebut tanah Palestina secara ilegal sejak 1948. Terus melakukan penindasan serta genosida terhadap rakyat Palestina. Solusi dua negara yang disebutkan, yang diserukan dianggap bukan jalan damai sejati, melainkan bentuk legitimasi penjajahan dan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dalam Islam, penjajahan harus diperangi, bukan diakui. Al-Quran dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk melawan penjajah dan membebaskan negeri mereka. Karena itu, penyelesaian konflik Palestina tidak dapat bergantung pada PBB atau
penguasa Muslim yang kompromis, melainkan pada tegaknya kembali kepemimpinan Islam global, khilafah, yaitu jihad fisabilillah, dan melindungi umat di seluruh dunia. Saya kira itu sedikit saja rangkuman dari saya. Dan baik, sebelum berakhirnya bedah kafah edisi kali ini, mungkin Bu Yana bisa memberikan closing statementnya. Monggo, tafadhol. Ya, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqu bi. Sungguh imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya. Dengan hadis ini kita bisa mengambil pelajaran hanya kepemimpinan Islam saja, khalifah dalam sistem khilafah Islamiyah yang bisa melindungi umat ya umat muslim sedunia bahkan non muslim juga. Terima kasih begitu Bung Falah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas semuanya, atas ilmunya, atas mudah kafah kali ini telah memberikan kita insight baru yang buat kita bisa bermuhasabah kembali dan memantik sebuah semangat bagi kita semua untuk berjuang mengembalikan kembali kehidupan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa bedah kafah yang dirahmati Allah SWT, mungkin cukup sekian pembahasan kabar, topik, dan isu terkini terkait bedah kafah kali ini yang berjudul Solusi Dua Negara Haram dan Khianat. Eh, Cukup sekian. Jangan lupa berikan like, komen, share, and subscribe, dan share seluas-luasnya agar agar yang lainnya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Akmal Al-Falah, selaku host, pamit undur diri. Mohon maaf atas khilaf dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.